Itu belum ada yang pernah. Karena apa? Di situ karena terjadi ikrar antara manusia dengan murid. Dan siap menjadi hamba mungkin hamba setan Hamba tadi. setan. Nah, di saat kita memutuskan juga aku buka ikrar kembali. Di situ aku komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misteri. Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari wabah virus COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang Napatilas bersama narasumber Mas Yanto. Gimana ceritanya? Langsung saja. Saya Wadi. Kali ini pertemuan kedua dengan Mas Yanto atau Mas Trianto. Dan kali ini saya mau bertanya-tanya tentang pengalaman beliau, di mana beliau itu saat ini sudah menjalani tentang spiritual ya Mas ya. Iya. Mungkin ke tempat-tempat petilasan ataupun tempat-tempat keramat yang pernah ini, mungkin Mas Yanto. Yang seperti kayak Napatilas gitu. Iya, Napatilas. Makam wali Allah, makam-makam yang dikatakan makam-makam orang hebat gitu ya. Ya. Di situ ya jangan sampai kita itu salah arah, sama satu. Yang kedua jangan sampai kita salah niat. Yang dimaksud menapatilas ini kan banyak orang dominan itu katanya di situ itu ada yang mengatakan bisa apa itu namanya semacam kayak jangan sampai lah kita di situ meminta, apalagi menyampaikan keluh kesah kita dengan keyakinan dengan kita menapak istilah di situ terus apa yang kita cita-citakan itu tercapai, itu mustahil. Hati-hati karena di sini tuh ada dua sisi, semua terkabul apakah karena itu murni dari Allah atau dari makhluk. Nah, lebih baiknya kalau saran saya dan sesuai pengalaman saya, sebenarnya kita menapak tilas itu hanya supaya apa sih? Supaya kita mengenang di situ bisa kita dengan melihat petilasan. Nah, di situ kita akan bisa membedakan mana petilasan baik dan mana petilasan yang buruk. Contohnya, kita menapak tilas di situ kan kita tadinya nggak tahu siapa beliau dan kayak apa dulu karismanya. Kita hanya mendengar cerita, bahkan katanya. Tapi sampai kita bisa terpanggil dan datang ke situ ya. Nah di situ itu sebenarnya itu sudah jelas, itu satu bukti bahwa yang dimakamkan di situ atau yang menapak, yang petilas di situ pasti orang-orang yang baik, dan faktanya banyak orang yang datang. Tapi ya begitu lagi, pesanku jangan sampai kita salah arah di situ. Yang tujuan kita hanya mendapat tilas. Ini pengalaman saya yang sudah terjadi. Jadi di situ itu satu niatku hanya mendoakan. Walaupun pada katanya di situ kan makam atau petilasan orang soleh bahasanya. Bukan berarti mereka nggak butuh doa, tetap kita sebagai ini mendoakan. Dan yang kedua jangan sampai kita punya tujuan-tujuan yang negatif. Ini Mas Yanto, kalau yang saya dengar dari banyak mungkin spiritual lain ya, itu kan saya dengar katanya kalau ke kuburan itu mendapatkan karohmah ataupun mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan kesaktian. Itu menurut Mas Yanto sendiri bagaimana itu? Kalau untuk menurut aku sih semua itu gimana ya, jadi kalau untuk pemahaman saya, kalau ada kata-kata seperti itu tuh bohong. Kenapa? Mana ada sih orang mati bisa ngasih ilmu, mana ada sih orang yang sudah. Di situ hanya tergantung arah aja sih ya. Emang benar di situ katanya, yang katanya itu dengan berdoa, kita berdoa di samping makam-makam orang seperti itu, katanya doa kita akan terkabul. Tapi Allahu alam ya. Jadi gini, kalau pemahaman saya yang selama ini saya terjadi, saya juga sering nafatilas, bahkan mungkin saat ini hobi ya nafatilas. Tapi bukan berarti di situ aku meminta karomah, meminta kekuatan. Nah,
Ya niatku hanya satu, kepingin tahu, mendoakan dan ingin tahu bukti. Oh ini toh buktinya makam-makam orang soleh ini tadi. Karena di dalam diri manusia itu ada tiga, kalau pemahaman saya ada tiga arahan. Yang satu halusinasi, yang kedua obsesi, yang ketiga sejati. Nah, satu contoh halusinasi. Rata-rata orang yang mengatakan, oh kalau kamu nanti akan ziarah ke situ kamu akan mendapatkan karomah atau ilmu, itu orang ini hanya di tingkatan obsesi. Terus menurut Mas Yanto sendiri itu ketika Mas Yanto mendoakan orang yang ini, pernah nggak Mas ada pengalaman yang mungkin di luar logika ketika pas waktu di petilasan tersebut? Selama ini alhamdulillah aku belum pernah ada pengalaman seperti itu. Di saat aku berdoa terus muncul cahaya, muncul suara penampakan kayak gitu. Ya mungkin orang mengatakan mungkin oh kamu nggak punya indera keenam, kamu nggaknya. Jadi karena di situ arahku bukan arah untuk pengen tahu siapa yang dimakamkan dan sosoknya seperti apa, kekuatannya seperti itu, tidak. Jadi karena tulus dari hati ingin murni lillahi ta'ala. Ya saya satu menapak tilas, jadi membuktikan bahwa oh dulu benar-benar ada orang soleh dan itulah petilasannya. Dan di situ sudah jadi, karena kita itu di sini untuk tentang pemahaman keilmuan itu kan mengikuti jejak mereka. Jadi kalau ada orang bilang, oh di sini ada itu bisa terjadi obsesi atau halusinasi. Makanya kadang-kadang kan ada di satu petilasan gitu orang berdoa tahu-tahu, wow, menjerit dan sebagainya. Itu permainan otak. Jadi karena mungkin terlalu obsesinya luar biasa sehingga terjadi seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini Mas, seperti orang yang mengunjungi petilasan seperti petilasan Wali Songo atau petilasan makam keramat gitu, yang dia mendapatkan pusaka ataupun apa, itu sebenarnya murni real apa memang juga seperti yang Mas Yanto katakan tadi? Kalau untuk itu ya mohon maaf ya, nanti kalau aku buka di sini pasti akan banyak manusia yang memusuhi aku. Kalau masalah satu dari situ bisa ditarik pusakanya atau ada satu jimatnya. Ini kalau nanti aku buka di sini, aku yakin pasti akan banyak orang yang istilah kata memusuhi aku. Karena ya itu tadi, tetap yang jadi pesanku hati-hati ya. Jadi aku ingat dulu apa yang dari petuah guru-guruku, pernah aku dikasih satu pembelajaran, yaitu kalau orang Jawa namanya tembung sanepo ya. Tembung sanepo itu seperti ini. Dulu guruku bilang gini, Le, di mana ada sumur dan sumur itu besar sumbernya, pasti di sampingnya ada comberannya juga besar. Itu maksudnya gimana tuh Mas? Setelah saya pahami dari sanepo, tembung sanepo ini, ternyata ini, kalau di situ ada sesuatu yang baik, berarti besar pula sesuatu yang buruk. Satu ini petilasan dari makam wali Allah. Ini kan orang yang istilah kata dikatakan orang soleh, orang baik. Lah, namanya di sini kan ada yang di dalam hidup ada namanya yang spirit, apa tuh namanya? Supranatural lah mungkin bahasanya, makhluk astral itu. Di situ juga banyak hal-hal yang negatif. Makanya hati-hati, pesan saya kalau di saat kita mendapati las, jangan sampai kita itu tergelincir. Bahkan terjadi katanya kalau kita ke situ doa yang kita ucapkan akan terkabul. Jadi kembalilah kepada istilah kata ke diri masing-masing gitu. Ya, karena guruku kasih omongan seperti itu, jadi ya aku simpulkan, kok ada ya di situ ada yang tiba-tiba teriak, tiba-tiba histeri dan sebagainya. Ini apa? Ternyata di situ juga ada masuk makhluk astral yang negatif ini juga banyak, yang tujuan untuk menyesatkan. Jadi, lah makanya orang kalau datang ke sini ke makam waliullah itu, kalau manusia itu sedang berada di halusinasi atau terobsesi, pasti belum apa, energinya luar biasa. Di sini ada penampakan hal ini itu. Padahal ya Allah alam sih ya. Nah, kembali ke diri masing-masing kalau itu. Tapi kalau untuk hal sampai menanyakan masalah di situ penarikan pusaka, nah ini nanti pasti banyak orang yang musuh saya kalau aku bongkar di sini.
kalau pengalaman menarik Mas setelah ke tempat petilasan seperti itu, apa yang Mas pernah rasakan? Pengalaman menarik. Kalau pengalaman menarik ya paling cuman aku melihat di situ, ya melihat orang-orang seperti itu. Di situ aku bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ya, dari yang aku saksikan. Kok ada orang seperti ini yang tiba-tiba histeris, ada yang sampai orang itu yang bahasanya itu khusyuk lah di situ. Jadi ya seneng aja. Seneng. Di situ, nah, pasti di situ nggak tahu ya, ada sesuatu mungkin rasa atau apa itu yang arahnya tuh bikin tenang gitu aja sih. Tapi kalau untuk hal-hal yang kalau dari saya pribadi, kalau aku katakan, di sini ada ini ada itu, saya kira enggak lah. Pernah nggak nih Mas, kan kalau yang saya dengar kalau ke tempat-tempat keramat seperti ke tempat orang yang disucikan waliullah itu kan biasanya orang yang sering berkunjung ke tempat tersebut itu mendapatkan ilham ataupun mimpi ataupun tak suruh ke sana kembali, dia suruh mendoakan, itu Mas pernah mengalami? Nah kalau untuk itu insya Allah bukan pernah seperti kayak impian, atau mungkin setelah dari situ itu kita pulang dari situ tahu-tahu kita itu mulai sadar diri mungkin ya, karena kita sadar tahu kesalahan kita itu pernah. Jadi pernah ada impian, entah kita itu apa ya, kedatangan dia karena ya niat, mungkin bahasa niat yang terus kita juga nggak berani mengatakan itu yang meninggal situ mendatangi saya ngasih petua ini, juga aku nggak berani bilang seperti itu. Karena apa ya, di situ datangnya juga di impian. Orang yang terobsesi atau mungkin yang terhalusinasi ini tadi ya tetap akan seketika itu akan melihat perwujudan, seketika itu akan melihat mungkin bahasanya aura, energi dan sebagainya. Tapi kalau aku lebih mengarahkan ke rasa. Jadi di saat aku di situ menemukan kenyamanan, setelah barang dari situ juga kenyamanan. Oke Mas. Nah ini Mas, kan rata-rata ya orang yang dari mimpi itu kan dikasih unjuk, di sini ada ini, di sini ada ini. Nah kalau saya nggak menanyakan itu ya Mas, pernah nggak nih mengalami perwujudan yang nyata, yang asli, yang mungkin ini nalar tapi wujud asli nyata, bukan karena halusinasi atau obsesi, pernah Mas? Gitu. Kalau untuk mungkin itu yang pernah dialami Mas Yanto sendiri. Kalau untuk itu ya saya pribadi ya, makanya dulu saya juga penasaran. Katanya kalau kita cerita dari mungkin teman-teman atau orang yang sering apa itu namanya menapatilas seperti itu tuh kadang cerita di situ ada penampakannya, ini sosoknya seperti itu. Ya Allah alam sih ya. Atau mungkin yang aku yang masih belum mampu untuk menggapai ke yang bahasanya indera keenam dan sebagainya, ya Allah alam ya. Atau mungkin karena niat saya ke situ itu lillahi ta'ala untuk mendoakan dan menapatilas. Jadi nggak pernah ada kejadian aneh-aneh di situ. Ya pasti tenang aja ya, tenang aja, sama halnya kita nggak ada bedanya di saat kita ziarah ke kubur ke keluarga, itu aja sih. Jadi makanya aku juga penasaran, kok katanya kalau di sini ada energi ini, ada perwujudan itu. Allahu a'lam sudah belum pernah menemukan. Oke Mas, nah, ini kan jadi gini, di saat pernah ada menemukan, ternyata begitu aku kejar ya hanyalah itu, bukan yang aslinya di situ, hanya yang dari luaran. Makanya harus hati-hati di situ. Jangan sampai kita tergelincir lah di situ ya. Jadi ingat di saat kita niat dari rumah itu untuk apa, ya kan? Tujuan kita hanya untuk menapatilas dan mendoakan yang istilah kata yang mungkin yang dimakamkan di situ, atau mungkin yang pernah menginjakkan kakinya di situ. Jadi kalau masalah sesuatu yang aneh-aneh gitu, alhamdulillah sih selama ini kan, bukan aku nggak percaya, aku percaya. Namanya spiritual, karena ini tanah Jawa ya, itu kehidupan manusianya tuh selalu mengarah ke spiritual itu nyata adanya. Tapi untuk saya pribadi belum pernah ada pengalaman yang aneh-aneh seperti itu. Malah kadang-kadang sering bingung,
yang lihat orang-orang seperti itu. Oke Mas, ini Napatila sudah saya tanyakan. Ini saya mengajukan pertanyaan lagi boleh ya? Monggo. Nah ini kan Mas Yanto kan udah Napatila sudah. Nah ini saya akan tanyakan pengobatan apa aja ini Mas yang Mas jalani, Masnya untuk Kalau pasien-pasien yang mungkin datang ke Mas Yanto ini apa aja ini? kalau untuk Penyakit apa aja itu? kalau untuk pengobatan, Mm-mm. hakikatnya semua yang bisa mengambil, yang menyembuhkan orang sakit, yang mengambil penyakit itu hanyalah Allah. Allah. Jadi aku hanya sebagai perantara. Dan saya akui, nggak semua pasien yang ketemu saya atau setelah berobat di saya itu sembuh, itu nggak semuanya. Tetap di situ menunggu ridho izinnya Allah ya. Jadi kalau untuk pengalaman ini, kalau pengalaman metode-metode pengalaman penyakit apa yang pernah cari, jadi banyak sih di situ. Jadi ada yang medis maupun non medis, insya Allah lah. Jadi intinya tapi ya itu tadi, hanya sebagai perantara. Aku nggak bisa menyembuhkan karena aku juga manusia kok. Tetap di situ aku hanya meminta, memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang jadi hajat orang ini dikabulkan dan diangkat penyakitnya. Tapi kalau untuk pengalaman, kalau cerita apa yang sudah pernah, jadi kalau kata menyembuhkan kan, wah ini terlalu tinggi Ya, kan. menyembuhkan Allah, Jadi maksudnya ini perantara lah Santo ya. sebagai perantara. Ini Kalau perantara. dari segi medisnya dulu nih Mas, Loh. apa yang kira-kira Karena ditangani gitu? Karena di sini namaku juga sebagai katanya spiritual ya, jadi lebih sering memegang itu pasien yang urusannya spiritual, seperti kayak kesurupan, terus yang depresi. Lah depresi ini kan 2 dimensi ya, atau yang dikatakan psikis, atau mungkin perjanjian gaib, atau Ini menarik sekali nih, perjanjian gaib itu maksudnya gimana itu Mas? jadi perjanjian gaib itu ada beberapa bagian. Jadi gini, kadang-kadang karena manusia itu kan hidupnya kan ada yang menapak tilas, ya kan? Atau meninggalkan petilasan. Yang dimaksud menapak tilas gini, kadang-kadang kita nggak tahu ini dengan perjalanan apa yang dilakukan, bukan kita menyalahkan ya, perjalanan yang dilakukan oleh sesepuh kita, mungkin orang tua kita atau keluarga kita. Kadang-kadang kita nggak mensadari kalau kita ternyata di keluarga kita ada perjanjian gaib. Nah itu yang aku maksud perjanjian gaib, yang disadari dan yang tidak disadari. Yang disadari yaitu secara langsung datang ke tempat keramat, seperti yang bahasanya pesugihan, atau mungkin ya tempat-tempat keramat yang lainnya, yang di situ dikatakan bisa bikin orang sukses mungkin, atau mungkin bisa bikin orang itu kaya lah. Jadi kalau yang dari perjanjian yang nggak kita sadari itu tadi, kadang-kadang kita nggak tahu ternyata di ranah keluarga kita ini pernah terjadi perjanjian gaib. Lah ini berdampak ke anak cucu. Nah, jadi kita harus putus di situ perjanjiannya supaya berhenti di situ. Katanya Itu bisa juga ya Mas, bisa. bisa diputus juga ya perjanjian gaib seperti itu ya. Bisa itu bisa diputus. Bahkan kalau emang benar manusia ini mau tobat ya, benar-benar tobat, misalnya namanya di dalam hidup ini kan nggak ada kata terlambat selama kita masih bisa nafas. Terus apalagi namanya manusiawi, kadang-kadang kita itu mengejar nafsu supaya kepengen cepat sukses, atau supaya pengen cepat kaya, sehingga kita itu bisa dikatakan mungkin tergelincir, atau mungkin khilaf ya bahasanya. Terus kita datengin ke salah satu makam, atau mungkin kita datang ke pesugihan supaya apa yang ditujukan terkabul. Intinya secara tidak langsung mengambil pesugihan. Itu kalau emang orangnya itu benar-benar kepengen berhenti, aku siap untuk membantu. Pernah nggak Mas ngalamin gini, terberat untuk memutuskan pesugihan? Maksudnya pengalaman Mas Yanto sendiri yang pernah untuk memutuskan pesugihan yang agak ekstrim itu apa Mas? Kalau untuk pemutusan pesugihan itu bagi saya nggak ada yang berat ya, karena di sini aku hidup di dalam kepasrahan. Aku hanya berdoa dan berusaha
Cuman pesan saya, kalau emang di sini ada spiritual atau seorang mungkin katakan orang hebat, kalau masih ada kata takut mati di sini jangan, karena ini real terjadi, bukan hanya katanya, bukan hanya cerita, ini fakta dan nyata. Di sini membutuhkan nyali yang luar biasa. Pernah ada kejadian Mas, orang yang memutuskan pesugihan terus ya sampai maut itu? Dari pengalaman yang sudah saya jalani itu, pemutusan pesugihan itu pernah aku alami 3 kali, dan itu alhamdulillah di situ ya mungkin karena Allah meridhoi itu terjadi. Dan untuk ekstrimnya di situ yaitu tadi, karena semakin kita berani yakin ya, yang jelas kita harus yakin, jangan sampai kita itu di situ bahasanya itu setengah-setengah. Kalau setengah-setengah konyol, karena mereka nggak bisa untuk buat main-main. Dengan ketekatan yang kuat dan yang intinya kita menjalani semua ini hanya karena Allah, insya Allah kita akan selamat. Dan orang yang tadinya itu sudah terjerumus di dalam lembah kegoiban atau perjanjian goib, bahkan menguruskan itu juga akan diberikan keselamatan selama manusia itu benar-benar mau tobat. Tapi ada Mas yang Mas putus, orang tersebut ternyata masih kembali lagi Masih mengulangi seperti iya, itu. mengulangi seperti itu, ada nggak Mas? Alhamdulillah Salah satu pasien dari 3 ini, sendiri. karena untuk yang ekstrim ini 3 ya yang pernah aku alami, itu belum ada yang pernah. Karena apa? Di situ karena terjadi ikrar antara manusia dengan murid, dan siap menjadi hamba mungkin hamba setan ini Hamba tadi. setan. Nah, di saat kita memutuskan juga aku buka ikrar kembali. Di situ aku komunikasi ya toh, jadi mengadakan perjanjian baru. Dan seandainya aku minta kesempatan supaya manusia ini dilepas perjanjiannya, dihapus dari situ. Terus di situ aku juga katakan, aku suruh janji ini manusianya, jangan sampai mengulang lagi. Kalau sampai setelah diputus ini lepas, kok kembali lagi ke situ, semua keluarganya akan habis. Itu pengalaman yang pernah aku alami. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini yang pernah aku perjuangin seperti itu nggak ada niatan untuk kembali ya, karena mereka juga mungkin merasakan ya, setelah aku yakin kok orang yang ambil pesugihan atau mungkin orang yang salah arah di situ, dia nggak merasa bahagia kok. Ini pun dari pengakuan mereka, walaupun mereka itu bahasanya bergelimang harta, punya derajat pangkat yang tinggi, dia nggak menemukan ketenangan. Tapi katanya setelah diputuskan, mereka bersyukur walaupun hidup yang pas-pasan. Oke. Pengalaman yang sangat menarik sekali. Nah, kalau pesugihan itu kan orang yang ibaratnya menyatu dengan pesugihan tersebut kan ada Mas perjanjian itu tadi ya, perjanjian antara makhluk gaib sama yang meminta pesugihan. Ketika Mas Yanto memutuskan antara pesugihan dengan budaknya ini tadi, apa yang Mas Yanto ini, apa pernah ada serangan ataupun mungkin perlawanan dari yang mau diputus ini, pernah nggak Mas ngerasain seperti itu? Kalau untuk perlawanan itu pasti ya, tapi di sini Allah alam ya, terserah mau percaya atau tidak. Yang jelas ini aku menceritakan kenyataan yang pernah aku alami dan fakta dan nyata ya. Kalau masalah serangan, yang namanya goib, siapa sih yang rela ini budaknya diminta terus dia diem? Apalagi yang tadinya sudah ada ikrar di situ, pasti mereka akan berontak dan mereka akan berusaha untuk mempertahankan. Makanya tadi aku bilang hati-hati di sini. Kalau niatnya masih separuh, karena akan berakibat fatal. Ya silakan, kalau misalkan nggak percaya dengan ucapanku, silahkan lakukan, buktikan sendiri. Nah, di situ pasti serangan atau apa itu pasti ada. Nggak segampang kita membalikkan telapak tangan ya. Di situ juga kita butuh ritual untuk doa-doa, istilah kata, supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan keselamatan, terutama untuk kita, keluarga, dan si pasien atau si klien ini yang sedang terjerumus di situ. Tetap kita adakan hal seperti itu supaya apa? Untuk membentengi
semuanya. Nah, untuk ritual sendiri itu ritualnya seperti apa itu Mas? Apa pengajian ataupun dengan cara adat kejawen atau apa? Kalau kan ilmu itu kan banyak ya Mas, untuk sekedar berbagi pengalaman ini. Kalau untuk saya yang aku jalani untuk saat ini setiap ritual itu ya dengan cara-cara Islam ya, cara-cara kiai, seperti kayak bahasanya tuh. Jadi ada beberapa syarat syariat yang harus diadakan di situ, terus kita bersama berdoa meminta kepada Allah. Jadi yang berbentuk itu metode kiai. Metode kiai. Itu yang sering aku lakukan. Ya supaya mengharap keselamatan dan perlindungan ini tadi. Berarti untuk yang pesugihan belum ada ya Mas yang gagal ya untuk pemutusan ini ya. Alhamdulillah. Tiga-tiganya itu alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah ya, bukan kok di sini aku menyombongkan diri, tidak. Pokoknya itu tadi, selama orang ini punya tekad yang bulat, istilah kata menyadari kalau yang dilakukan itu salah, di sini aku akan siap berjuang dan aku akan menjamin keselamatannya. Selain dari itu, apalagi nih Mas? Yang pengalaman Mas Yanto sendiri? Ya paling kalau di dalam spiritual yang paling ekstrim ya cuman itu, yang bener-bener apa ya, yang bener-bener harus wah luar biasa lah perjuangannya. Itu hanya dalam hal masalah pesugihan itu tadi. Kalau untuk yang lain sih seperti kayak teluh sandat dan sebagainya itu tetap bukan kok kita meringankan atau menganggap semua itu enteng, tidak. Nggak boleh kita menganggap itu enteng, remeh lah. Tidak, tetap aku menghargai karena mereka juga menggunakan ritual, tapi nggak se-ekstrim di saat kita memutuskan pesugihan. Nah ini Mas, saya pernah dengar tapi saya tidak menyebutkan namanya, dari seseorang ini tentang penyakit yang non medis ya, seperti teluh yang dinamakan sandet pring sedapur. Itu menurut Mas Yanto itu gimana? Katanya dari orang yang saya dengar ini tadi, itu penyakit itu sangat sulit obatnya. Apa benar menurut Mas Yanto sendiri bagaimana itu? Kalau aku membenarkan dari cerita dari guru-guru saya, dan aku juga pernah menyaksikan secara nyata, cuman waktu itu aku belum mengenal spiritual, masih awam ya. Di situ dikatakan pring sedapur itu emang nyata adanya dan itu sangat susah untuk ditanggulangi. Kalau aku untuk mempelajari itu juga aku nggak pernah, cuma aku pernah bertanya kepada guru saya, apakah ada ini ritual ini itu ada, fakta adanya dan itu emang berat. Aku membenarkan, dan nggak, untuk penanganan juga nggak semudah yang kita bayangkan di saat kita melakoni menanggulangi teluh yang lain, karena sifatnya pring sedapur ini kan total. Jadi selama misalkan salah satu rumah ini dikirim yang dinamakan teluh pring sedapur, itu semua anggota keluarga harus lenyap. Dan itu untuk mengakhiri, dalam arti supaya kita alternatif biar selamat tuh segera meninggalkan tempat itu. Karena sampai detik ini aku belum pernah ketemu orang yang bisa menanggulangi ini. Berarti intinya ketika ada orang yang terkena dengan penyakit tersebut harus meninggalkan tempat kediaman. Intinya harus pindah rumah. Tapi nggak tahu kalau di luar sana banyak orang hebat kok. Mungkin aku belum pernah ketemu. Tapi sampai detik ini aku belum pernah menemukan sosok yang bisa menanggulangi itu selain alternatif ini tadi. Karena pernah aku punya pengalaman yang seperti itu, orang terkena pring sedapur. Aku mencoba untuk memakai ritual apapun tetap berjalan. Akhirnya aku ambil alternatif, yaitu tadi aku suruh pindah. Setelah pindah dari rumah tersebut, apakah itu penyakit masih menempel atau setelah itu energinya mungkin di dalam badannya ini berkurang apa bagaimana Mas? Kalau yang pengalamannya aku lihat ini, alhamdulillah bukan di saat kita, karena di sini kan ada sesuatu yang dibuang, seperti ada benda barang yang ditaruh di tanah, ditanam ya, intinya ditaruh di situ. Selama kita tinggalkan tempat itu udah nggak ada lagi istilah atau mengikuti itu, tidak.
Jadi sifatnya dia sifat ya di lingkup situ aja. Jadi ya itu tadi, solusinya harus ditinggalkan tempat itu. Kalau ya terserah, mau misalkan wah enggak aku bisa ini, ya monggo silahkan dicoba, resiko ditanggung penumpang ya. Oke sahabat, nah itulah bincang-bincang saya dengan Mas Yanto atau Mas Trianto untuk pengalaman-pengalaman dan juga solusi-solusi, pesan-pesan untuk yang menonton channel ini Mas. Ya pesan-pesan Untuk yang ya belajar dengan ilmu seperti ya itu tadi Mas, seperti hal negatif terlalu sandat, dan itu bagaimana menurut Mas Yanto, dan untuk menanggulanginya bagaimana? Kalau pesan saya sih satu, kalau ingin menjadi spiritual yang hebat atau ingin sukses di dalam spiritual, yang utama harus hati-hati, karena itu nyata adanya, bukan hanya sekedar istilah kata itu hanya dongeng atau mungkin Isapan jempol belaka itu ya. tidak, itu murni apa adanya, nyata ya. Jadi pesan saya pokoknya harus bener-bener apa ya, kita menjalani apa yang jadi prosedur di situ. Terus yang utama ketekunan di dalam belajar. Jadi kalau masalah hal penyembuhan nggak ada yang nggak mungkin, selama kita pasrah yakin kepada Allah, pasti nggak ada yang pasti terjadi. Entah itu penyembuhan, entah itu istilah kata dalam hal seperti yang dikatakan di dalam Quran ya. Jadi gini, takdir pun bisa dirubah hanya dengan kekuatan doa. Nah, itu tadi. Jadi ya. Oke sahabat semua, itulah penjelasan dari Mas Yanto tentang pengalaman perjalanan petilasan dan juga tentang pengobatannya. Jangan lupa yang menonton video ini like dan juga subscribe, komentar, dukung channel ini terus biar kami bisa menambah video-video yang menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.